Kontribusi apa yang Anda sudah lakukan untuk negeri ini, Roy? Saat ini saya sedang berada di salah satu peternakan domba Garut. Hamdan wa syukranillah amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang baik hati dimanapun Anda berada, kali ini saya sedang berada di sebuah gunung. Tahu semua, dia punya data semua. Otomatis data yang gaib pun dia punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sahabat semuanya, hari ini saya ingin bersilaturahmi kepada salah seorang pengusaha. Menyimak beberapa pernyataan dari Roh Baib. Alhamdulillah kali ini saya di Pondok Pesantren Unik Nusantara. Sahabatku, kali ini saya sedang berada di sebuah Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang baik hati dimanapun Anda berada, semoga dalam kesempatan ini kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabatku yang baik hati dimanapun Anda berada, kita tahu siapa yang tidak paham dengan yang namanya Bapak Profesor Amin Rais. Beliau dulu adalah seorang ketua daripada Muhammadiyah, dan kita tahu bersama beliau selain daripada ketua PP Muhammadiyah, beliau dulu itu menjabat sebagai ketua MPR. Sangat disayangkan sekali ya, karir politik beliau itu harus berakhir dengan berbagai narasi yang tidak nyambung. Kenapa tidak nyambung? Saya katakan bahwa beliau adalah salah seorang politisi yang senior, tetapi akhir-akhir ini narasi-narasi beliau sangatlah tidak nyambung dengan apa yang keinginan seluruh rakyat di Indonesia. Jadi sahabat-sahabatku yang baik hati dimanapun Anda berada, Amin Rais menyerukan kepada seluruh kader yang namanya pemuda Muhammadiyah untuk tidak mendukung Prabowo, untuk tidak mendukung Gibran Raka Buming Raka. Tetapi hal ini sangatlah bertentangan dengan yang namanya pemuda PP Muhammadiyah. Dan ini adalah salah satu tamparan keras untuk saudara Mbah Amin Rais. Ini tamparan yang sangat-sangat keras untuk Mbah Amin Rais dari Ketua Pemuda Muhammadiyah. Biar tidak lama-lama sahabat semuanya, mari kita simak video berikut ini. Bahwa kita tidak boleh berhenti kalau kita ini melihat ada kemungkaran di depan mata kita. Apalagi Muhammadiyah kita itu kan sebenarnya kan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Jadi sepertinya kita kurang berani untuk nahi munkar. Jadi saya sebagai mantan ketua PP Muhammadiyah, ya, sejak kecil juga di Muhammadiyah. Nah, saya mengatakan ini Muhammadiyah harus bersuara. Sekarang ini kalau panjenengan semua membuka Google, YouTube dan lain-lain, saya kira 90% rakyat kita itu mengatakan bahwa tidak boleh presiden itu mengunggulkan keluarganya, mendahulukan kepentingan anak-anaknya di atas kepentingan bangsanya. Nah, di sini saya menanti ya, Muhammadiyah belum bersuara, semua sudah bersuara. Keluarganya ya, aduh Mbah, kita tanggapi apa yang disampaikan oleh Ketua Pemuda PP Muhammadiyah. Kita simak sahabat, sama enggak dengan Mbah Amin Rais? Kita lihat. Yang kami muliakan, yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Mas Gibran Raka Buming Raka. Setahun yang lalu saat di Apel Solo, saya masih berani bercandain beliau. Hari ini melihat pengawalan beliau, walaupun setengah kompi pasukan Kokam di Jakarta ini kami sudah turunkan di hotel ini, nampaknya masih kalah jumlah. Karena kalau lihat dari pose para
pas pampres beliau ini, satu pas pampres ini bisa mengalahkan dan menumbangkan 10 pasukan kokam sekaligus. Iyalah, pas pampres terlatih. Ayahanda Bendahara Nah, Umum, mungkin juga pasukan kokam juga terlatih. Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Hilman Latif, Kang Hilman. Tadi Dilon sempat bertanya ke beliau, Ayahanda mohon izin, kenapa tidak pakai songkok? Kata beliau, inilah bedanya kalau ayahandanya masih muda dengan yang sudah tua. Di sini ada beberapa senior yang hadir, Mas Wapres. Ada rektor saya, Prof. Gunawan, rektor UHAMKA. UHAMKA itu selalu pecah rekor, Mas Wapres. Sudah 3 periode dari anggota BPH-nya selalu ada yang jadi anggota kabinet. Dulu ada Bapak Zulkifli Hasan, kemudian ada Bapak Sandiaga Uno, dan sekarang ini sebagaimana yang kawan-kawan pemuda Muhammadiyah tahu, mungkin setelah ini Pak Rektor banyak yang daftar jadi anggota BPH UHAMKA. Berikut Pak Prof. Agus Sani, Rektor UMSU. Beliau ini ulama, usia lanjut masih aktif. Dan insya Allah tahun 2027, Mas Wapres, beliau telah ditunjuk oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai tuan rumah pelaksanaan Muktamar Muhammadiyah. Ada juga Mas Slamet Nur Ahmad Effendi, saudara saya, saudara seperjuangan. Mohon izin Mas Wapres, beliau ini koordinator karena banyak menterinya, Mas Wapres. Kawan-kawan Ortom, ada Ketua Umum IPM, Ketua Umum DPP IMM, Ketua Nasihatul Aisyah, Ibunda Aisyah, ada senior-senior di sini, Pak Dr. Afdal, calon Dirut, Direktur Umum BPJS, mohon maaf. Ada anggota DPD kita dari Riau, aktivis NU yang banyak dipilih oleh warga Muhammadiyah di Riau. Dan tentu yang saya cintai dan yang saya banggakan, kawan-kawan seperjuangan kader pemuda Muhammadiyah seluruh Indonesia. Kita melaksanakan Tanwir ini dalam pekan-pekan yang sangat menggembirakan. Kemarin kita merayakan milad ke-112 Muhammadiyah. Sehari berselang kita merayakan kemenangan Timnas Indonesia 2-0 dari Arab Saudi. Saya dengan Kang Hilman ini dua perasaan yang berbeda. Kang Hilman justru berharap jangan sampai menang ini, karena kuota haji bisa dikurangi sama Arab Saudi. Kalau saya, Mas Wapres, nonton barengnya di gedung PWM Jawa Tengah. Saya sampaikan ke Pak Ketua PWM, saya sudah ancam pelatihnya Arab Saudi ini, Ayahanda, kalau sampai Indonesia gagal, maka moratorium pengiriman pekerja migran ke Arab Saudi saya akan perpanjang. Kawan-kawan sekalian, Zulfikar yang sekarang berdiri di hadapan kawan-kawan ini, yang di dadanya tersemat Pinayaka, yang dalam bahasa Sengsekerta itu dianggap prajurit. Capaian ini bukanlah capaian individu seorang Zulfikar semata. Ini adalah capaian dan perwujudan dari doa-doa, dari harapan-harapan, dan yang utama dari soliditas kawan-kawan pemuda Muhammadiyah se-Indonesia. Saya kembali ingin mempertegas bahwa, mohon izin Mas Wapres, sejak kali pertemuan kita di Stadion Sriwedari Solo, saat itu kita sedang mencari lokasi yang pas untuk apel akbar Kokam. Sejak saat itu tidak satu langkah pun pemuda Muhammadiyah ini mundur dari membersamai perjuangan Mas Wapres. Namun yang utama bahwa bukan jabatan yang ada di badan,
tetapi dalam doktrin risalah negarawan muda Indonesia yang sebentar lagi kita akan perbincangkan di Tanwir ini, bahwa ru'atul insan laisat bima yumlikuh walakin bima yumnah, bahwa manusia itu dilihat bukan dari posisinya, tapi dari kemanfaatan yang mampu dia hadirkan. Melalui gagasan negarawan muda Indonesia, pemuda Muhammadiyah hendak terlibat dalam merubah future challenge menjadi future opportunity. Sejalan dengan gagasan Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Wakil Presiden sebagaimana termaktub dalam Asta Cita. Negarawan muda Mas Wapres adalah sebuah future talent yang oleh pemuda Muhammadiyah dibangun pada 4 pilar. Pertama, pilar Islam berkemajuan. Kedua, pilar keilmuan. Ketiga, pilar kewirausahaan sosial. Dan yang keempat adalah pilar politik kebangsaan. Kader-kader pemuda Muhammadiyah selain punya jaringan hingga ke pelosok Indonesia, dalam dirinya ada 2 hal Mas Wapres yang dimiliki. Mereka punya zu aklin qawimi wa khulqin mustaqimi. Mereka punya wawasan, mereka punya pikiran-pikiran yang kuat, dan yang utama mereka memiliki karakter yang mulia. Salah satu tahapan penting dalam keilmuan yang membuat mereka kuat, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Idris Asy-Syafi'i, bahwa kader-kader pemuda Muhammadiyah ini adalah alima anna ma fatahu aksar bikashirin mimma balagahu. Mereka tahu bahwa apa yang mereka tidak ketahui itu jauh lebih banyak daripada apa yang mereka ketahui. Mereka sadar, dan oleh karena itu mereka senantiasa rendah diri, rendah hati dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Dan yang utama, kader-kader pemuda Muhammadiyah ini adalah orang yang punya karakter, punya komitmen, setia terhadap apa yang sudah pernah ia janjikan. Terakhir Mas Wapres, kami tahu kader-kader kami, kader-kader pemuda Muhammadiyah itu bukanlah tipe laki-laki yang kalau mencintai sesuatu itu penuh dengan ekspresi. Cinta mereka ini adalah cinta yang penuh dengan kesunyian, hadir dalam kesendirian mereka. Tapi yakinlah Mas Wapres bersama Bapak Presiden, cinta kader-kader pemuda Muhammadiyah ini seperti yang dikatakan Rumi dalam salah satu baitnya, aku memilih mencintaimu dalam diam, karena dalam diam tak akan ada penolakan. Aku memilih mencintaimu dalam kesepian, karena dalam kesepian tidak ada orang lain yang memilikimu kecuali aku. Aku memilih memujamu dari kejauhan, karena kejauhan melindungiku dari rasa sakit. Aku memilih memilikimu dalam mimpi, karena dalam mimpiku kamu tidak akan pernah mati. Demikian yang kami bisa sampaikan, Mas Wapres. Terima kasih. Dan dengan ikhtiar politik bergerak 19 yang dimiliki oleh pemuda Muhammadiyah hari ini, dan alhamdulillah diduplikasi oleh kader-kader pemuda Muhammadiyah se-Indonesia, menurut laporan intelijen, dukungan bergerak 19-12 di sejumlah pilgub dan di sejumlah kabupaten kota itu kemenangannya di atas 80%. Namanya optimisme. Terima kasih. Yang namanya optimisme itu tidak ada masalah, Pak. Pak Ketua. Ya itulah sahabat semuanya. Jadi sudah kita saksikan bersama bahwa kader-kader muda regenerasi Indonesia Emas nanti sudah terlihat benih-benih kader pemuda yang siap menyongsong Indonesia Emas. Mohon maaf Mbah Amin Rais, pasukan Muhammadiyah dahulu beda dengan pasukan Muhammadiyah zaman now. Sehingga Mbah Amin Rais segeralah membenahi diri untuk menikmati masa tua. Apa yang disampaikan tadi daripada Ketua Pemuda PP Muhammadiyah betul sekali.
bahwa kita harus sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang banyak. Ala kulli hal, itulah yang disampaikan oleh Ketua Pemuda barusan yang sudah kita saksikan bersama. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, salam Pancasila.